Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, tolong kami untuk ketika kami membaca firman Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahaminya, bahkan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kami mohonkan ini dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kekasih Tuhan, saya mau berbicara mengenai akhir zaman, sebuah tema yang mungkin tidak enak didengar atau tidak biasanya kita sampaikan. Itu terambil dari Matius 24. Saya tertarik dengan bacaan di sini karena khotbah Yesus tentang akhir zaman dimulai dengan berita bahwa bait Allah akan diruntuhkan, ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Bangunannya megah dan besar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Mengenai akhir zaman, kita bisa bicara bahwa sifat kedatangan Yesus yang kedua itu bersifat personal. Ia sendiri yang akan datang. Kita dapat mengenalinya dan tidak diwakili oleh siapapun. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 atau 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan yang kedua, sifat kedatangannya itu jasmania. Jadi secara jasmani, dalam tubuh, bukan dalam roh atau dalam bentuk lain. Yang ketiga, visible, dapat dilihat. Yang secara jasmania itu tercatat dalam Matius 24 ayat 30. Yang dapat dilihat. Dan yang berikutnya sifatnya tidak terprediksi, unpredictable. Tercatat dalam Matius 24 ayat 38 dan 39. Dan yang terakhir, sifat kedatangan itu penuh kemenangan dan kemuliaan. Catat pada ayat 30 dari Matius 24. Kenapa Yesus memulai dengan sebuah nubuatan bahwa bait Allah akan diruntuhkan, bahkan tidak ada satu batu lain yang berada di atasnya, artinya diratakan. Saya menafsirkannya ketika Yesus berkata bait Allah akan diruntuhkan, bahwa hasil karya manusia sekalipun dibentuk untuk menghadirkan Allah, didirikan, dibangun untuk menghadirkan Allah, akan diruntuhkan jika hasil karya itu tidak lagi sejalan dengan tujuan semula. Kita tahu bait Allah, Yerusalem, semula dibangun oleh Salomo untuk menghadirkan Allah di tengah umatnya. Namun pada perkembangannya sampai pada zaman Yesus, bait Allah sudah menjadi sarang penyamun. Yeremia 7 ayat 11 menyatakan itu. Dan Yesus kembali mengingatkan juga ketika dia membongkar bangkir para pedagang di halaman bait Allah. Dan di bait Allah juga kita menemukan intrik politik, intrik kekuasaan, dan ketamakan. Semuanya justru berpusat di bait Allah. Maka Tuhan, saya mengerti, memahaminya, mengizinkan bait Allah yang dibangun baginya diluluh lantakan hingga rata dengan tanah. Allah tidak lagi berkenan berdiam di dalamnya. Saya memaknainya bahwa hidup kerohanian manusia harusnya berpusat pada rencana dan kehendak Allah yang dinamis, tidak menjadi monumen yang statis, terus dibaharui. Bait Allah
harusnya menjadi seperti kemah suci, tabernakel Musa, yang siap dibongkar, dipindahkan kapanpun Allah menghendakinya. Kemapanan justru membunuh dinamika. Doktrin dan dogmatika yang beku justru tidak mencerminkan dinamika surga. Dinamika surga yang terus bekerja sampai nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Berita lainnya sebagaimana kita sudah mendengar, kedatangan Kristus yang kedua kali akan ditandai dengan kebejatan dan penderitaan manusia. Akan ada kelaparan, gempa bumi, karena bumi semakin tua dan rusak, semakin tidak mampu memfasilitasi ketamakan manusia. Manusia kehilangan kemampuan mengelola bumi untuk hidup bersama. Orang beriman secara khusus akan mendapatkan penganiayaan. Iman Kristen akan dibenci semua orang. Akibatnya justru banyak orang Kristen sendiri akan menjadi murtad, saling fitnah dan membenci, seperti tercatat dalam ayat 12. Kedurhakaan bertambah, kasih menjadi dingin. Akan ada deru perang atau kabar tentang perang. Kita sudah dengar dan selalu dengar itu sepanjang 10 tahun terakhir ini. Semua itu harus terjadi kata Yesus, tetapi itu belum kesudahannya. Lalu yang berikut adalah adanya penyesatan, adanya Mesias dan nabi palsu. Ketika muridnya bertanya, kapankah hal itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menyatakan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab akan ada banyak orang yang mengaku sebagai Mesias, pemberi jalan keselamatan dan hidup, padahal mereka sebenarnya penyesat, pencelaka, dan pembinasa. Banyak nabi palsu mengajarkan ajaran yang hampir benar atau mirip dengan kebenaran sejati. Maka hanya orang yang mau mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan yang akan mampu mengenali ajaran yang salah ini dan bertahan di dalam kebenaran sejati. Mereka inilah yang akan selamat. Karena 2 Timotius 4 ayat 3 mengatakan, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Tanda terakhirnya adalah Injil yang benar menjadi nyata dan diberitakan. Kalau semua kepalsuan merebak, semua kepalsuan merajalela, akhirnya kemudian orang disadarkan pada Injil yang benar, dan itu akan segera dinyatakan dan diberitakan. Ayat 14, Injil kerajaan berpusat pada rencana dan kehendak Tuhan. Bukan Injil yang lain, bukan Yesus yang lain, bukan Injil kemakmuran, tapi Injil tentang hidup menderita demi Kristus. Injil yang seperti ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Kesudahannya apa? Kesudahan semua hal yang diungkapkan di ayat-ayat sebelumnya. Penderitaan-penderitaan akan berakhir. Nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, dan segala hal yang buruk yang sebelumnya diceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya, sampai kesudahannya, karena Yesus sendiri datang dan mendirikan kerajaannya. Kita yang bertahan sampai akhir akan bahagia bersama Dia. Apakah kita tidak melihat bahwa semua hal itu sudah terjadi sekarang? Tanda-tanda itu dapat kita lihat secara kasat mata. Berjaga-jagalah, pegang Injil kebenaran sampai Kristus datang kembali.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, dapat hidup benar di hadapan-Mu di tengah-tengah zaman yang serba bengkok ini. Kami tahu itu hanya dimungkinkan jika kami membiarkan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.